Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Dwi Arini, NIM 1955201286, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola teknologi informasi. Pengertian tata kelola teknologi informasi. Tata kelola adalah suatu sistem yang mengatur hak dan akuntabilitas pengambilan keputusan dalam proses-proses terkait informasi yang dilaksanakan sesuai dengan model-model yang telah disepakati untuk mengatur siapa yang boleh melakukan terhadap informasi. Dalam implementasinya, menurut Rasul, tata kelola data umumnya termanifestasi dalam bentuk dewan tata kelola data tingkat eksekutif atau forum serupa yang merumuskan dan mengaturkan kebijakan serta prosedur tentang pemanfaatan dan pengolahan teknis data yang berlaku untuk seluruh organisasi. Rasul juga menyatakan bahwa tujuan umum tata kelola data adalah meningkatkan kualitas data, mengakurkan inkonsistensi data, berbagi data secara luas, memanfaatkan agregasi data untuk memperoleh keunggulan kompetitif, mengolah perubahan data dengan memperhatikan pola penggunaan data, dan mematuhi regulasi internal maupun eksternal serta standar penggunaan data yang disepakati. Pada dasarnya, tata kelola data adalah lembaga organisasi yang mengawasi pengguna dan kegunaan data sebagai aset organisasi. Definisi government merupakan turunan kata dari government yang artinya membuat kebijakan atau policy yang sejalan atau selaras dengan keinginan atau aspirasi masyarakat atau konstituen. Sedangkan penggunaan pengertian governance terhadap teknologi informasi atau IT government maksudnya adalah penerapan kebijakan TI di dalam organisasi agar pemakaian TI. Performance measurement mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana pelaksanaan proyek, pemanfaatan sumber daya, kinerja proses, penyampaian layanan sampai dengan penyampaian hasil TI. Manfaat tata kelola TI ada 4, yaitu yang pertama, kesesuaian TI dengan organisasi dan realisasi keuntungan yang dijanjikan. 2. Pengguna TI memungkinkan organisasi dan memaksimalkan manfaat dan memperbesar peluang. Pertanggungjawaban dalam penggunaan sumber daya TI, manajemen yang sesuai dengan resiko-resiko yang berkaitan dengan TI. Fokus utama tata kelola TI di sini ada 5. Yang pertama, penyelenggaraan strategis atau strategis alignment. 2. Penyampaian nilai atau follow delivery. Ketiga, pengolahan sumber daya resource atau manajemen. Keempat, pengelolaan risiko atau risk management. Kelima, pengukuran kinerja atau performance management. Follow delivery fokus dengan melaksanakan proses TI agar supaya proses tersebut sesuai dengan siklusnya, mulai dari menjalankan rencana, memastikan TI dapat memberikan manfaat yang diharapkan, mengoptimalkan penggunaan biaya sehingga pada akhirnya TI dapat mencapai hasil yang diinginkan. Audit sistem informasi mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem informasi dan sumber daya yang terkait memberikan perlindungan secara memadai terhadap aset-aset, dapat memelihara integritas data dan sistem serta mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak manajemen sesuai dengan pemenuhan terhadap tujuan bisnis perusahaan. Model tata kelola teknologi informasi ada 2, yaitu yang pertama COSO, format terdiri dari 3 dimensi yaitu komponen kontrol. COSO mengidentifikasi 5 komponen kontrol yang diintegrasikan dan dijalankan dalam sesuai unit bisnis dan akan membantu mencapai sasaran kontrol internal. Yang pertama monitoring, kedua information atau communication, ketiga control activation, keempat control environment. Yang kedua ISO atau ISE 1779 ISO atau ISE dikembangkan oleh The International Organization for Standardization atau ISO dan The International Electrotechnical Commission ISE atau ISO bertujuan memperkuat 3 elemen dasar kemungkinan informasi, yaitu yang pertama, confidentiality, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh yang berhak. Kedua, integrity, menjaga akurasi dan selesainya informasi dalam bentuk pemrosesan. Ketiga, availability, memastikan bahwa user yang terorisasi mendapatkan akses kepada informasi dan aset yang
dengannya ketika memerlukannya. Tobit mempunyai model kematangan atau maturity model untuk mengontrol proses-proses TI dengan menggunakan metode penelitian scoring sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses TI. Keuntungan dari implementasi Tobit: 1. Penyelarasan yang lebih baik berdasarkan pada fokus bisnis. Kedua, dapat dipahami oleh manajemen tentang hal yang dilakukan teknologi informasi. Ketiga, tanggung jawab dan kepemilikan yang didasarkan pada orientasi proses. Keempat, berbagai pemahaman di antara pihak yang berkepentingan didasarkan pada penggunaan bahasa yang sama. Strategis elemen memastikan adanya hubungan peranan organisasi dan TI dengan cara menetapkan, memelihara, serta menyesuaikan operasional TI dengan operasional organisasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.